Bab 311, Manikro 4. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, langit dan bumi terhalang, Jeu Yu Tongtian. Untuk pertama kalinya, dua tabrakan seni bela diri yang hebat dilakukan. Siapapun yang menang adalah yang lemah, dan segera kita dapat melihat. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yu, mustahil untuk mengatakan yang mana yang lebih baik. Mata Wu Dongtian bersinar dingin, tangannya meraih udara. Halangi, 10 balok itu seperti pedang tajam, mengganggu langit dan bumi, memicu gelombang besar, dan menggunakan teknik bertarung tabu tertinggi, mereka menghalangi esensi langit dan bumi, esensi matahari dan bulan. Semuanya berada di bawah kendalinya. Seolah-olah langit dan bumi ini berada di bawah kendalinya, dia adalah penguasa tertinggi, yang merupakan, panggilan kuno, teknik pembunuhan langit dan bumi yang mengerikan. Operasi ini dapat menghalangi dunia, apa yang bisa diblokir? KKK, sebuah retakan muncul di angkasa, dan semua kekuatan teroris yang dapat menyapu bersih semua pedang dan pedang berkumpul dari segala arah untuk mengunci Zheng Batian, dan pada saat yang sama Xiao Yu tetap tinggal di dalamnya. Pedang dan lightsaber itu tampak seperti ilusi, tetapi mengandung kekuatan teror. Xiao Yu diam-diam berkata dengan keras. Dia bergegas untuk melindungi dirinya sendiri. Pedang guntur itu terbang dengan cepat dan menghancurkan pedang dan pedang itu. Melawan Wudian dengan kekuatannya mungkin bukan lawannya, tetapi Wudian hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menghadapinya, dan bahkan lebih mustahil untuk menjatuhkannya. Jeu Yu, Zheng Batian berantakan. Dia juga seorang master dari keluarga Zheng di 7 keluarga kuno. Zheng Batian memiliki kekuatan dan kekuatan yang sama. Dia mengayunkan tangannya, dan ruang yang terbuka ke-9 neraka diperbesar. Pedang cahaya dan pedang tebasan yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke neraka Jeu Yu secara instan. Kekuatan membunuh aslinya sangat kuat, dan menghilang tanpa jejak bahkan setelah memasuki neraka Jeu Yu, dan bahkan serigala angin kecil tidak terangkat. Bunuh! Zheng Batian berteriak keras dan membawa 9 neraka langsung ke Wu Dongtian. Begitu dia diselimuti, Wu Dongtian punya kesempatan untuk mati. Panggilan kuno, tangan Wu Dongtian dengan cepat mengubah beberapa gerakan aneh di dadanya. Cahaya dan bayangan terpancar dari tangannya, seolah memanggil dari zaman kuno. Dalam panggilan itu, iblis di neraka Jeu Yu langsung berhenti. Xiao Yu merasakan dunia spiritualnya berfluktuasi dalam sekejap, dan ada tanda-tanda terguncang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah akibatnya, dan sebagian besar kekuatannya diserap oleh Jeu Yu Tongtiansu. Reinkarnasi, Zheng Batian tidak menunjukkan kelemahan, dan segera punya rencana. Aura 9 neraka tiba-tiba terbagi menjadi 6 gelombang tunggal yang berputar-putar seperti angin puyuh, tetapi di tengahnya, itu adalah lubang hitam. 6 reinkarnasi, 6 ruang reinkarnasi. Maju, Zheng Batian mendorong dengan kedua tangan, dan 6 kekuatan misterius terbang keluar. 4 terbang ke Wu Dongtian, dan 2 menembak Xiao Yu. Mata Wu Dongtian terbuka lebar, dia menembakkan cahaya, mengepalkan tinjunya di kedua tangan. Seluruh semangat juang tubuhnya langsung mengembun di dadanya, membentuk bola cahaya besar, dan menghancurkannya dengan keras. Bum bum bum, 4 suara keras datang. Keempat kekuatan ruang misterius tiba-tiba meledak, dan bola cahaya berubah menjadi cahaya pedang. Itu adalah kekuatan pemblokiran yang diblokir oleh langit dan bumi, dan menembak langsung ke Zheng Batian. Zheng Batian memiliki 2 poin kekuatan. Meskipun ia hanya menargetkan sebagian kecil Xiao Yu, tetapi dalam menghadapi kekuatan yang sama seperti dirinya, ia dapat menyerang dengan hari-hari seni bela diri yang hampir tak tertandingi, dan perhatiannya terhadap jejak kekuatan Xiao Yu membuatnya menargetkan seni bela diri. Kekuatannya tampak sedikit lebih lemah. Oh, Zheng Batian diledakkan oleh pasukan Wu Tiantian. Pada saat inilah Xiao Yu akhirnya memilih untuk menembak. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Ia secara paksa melampaui serangan Zheng Batian padanya dengan kecepatan yang mengerikan, dan petir lailing memancarkan cahaya dingin yang dingin, memotong langit seni bela diri. Yah, Wu Dongtian tersenyum sinis. Meskipun ia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan menghabiskan banyak, tetapi untuk mengalahkannya dengan cara ini, itu tidak mungkin. Tubuhnya sedikit terguncang, dan ia mundur. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk pulih dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan Xiao Yu. Tetapi saat ia melangkah mundur, ia merasakan bahwa salah satu bagian depan yang dingin datang dari belakang,
dan sungguh luar biasa bahwa ia hampir tidak punya waktu untuk merespons, dan telah mencapai posisi punggungnya. Panggil pelindung. Saat hidup dan mati, Wu Dongtian meraung keras. Seberkas cahaya segera membenahi tubuhnya. Ada naga biru di topeng yang tampaknya ingin membunuh segalanya. Ia terjerat dalam tubuh Wu Dongtian. Ini tentu saja pelindung unik naga biru. Kapan? Qinglong menjaga gelombang yang ganas. Versi peningkatan Zanjishu milik Xiaoyu membentuk bagian belakang pedang tajam yang setara dengan tingkat senjata suci yang mengenai pelindung Qinglong, tetapi tidak merusak pertahanan. Kamu tidak dapat merusak pertahanan ini. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga Wu lebih baik daripada keluarga lain. Jika kamu dapat menghancurkannya, mungkin pertahanan seni bela diri telah menjadi lelucon. Wu Dongtian tertawa dingin. Xiaoyu melirik Zheng Batian dengan dingin. Saya melihat Zheng Batian juga membuka topeng, yang merupakan pelindung Xuan Wu. Dia terkena serangan Wu Dongtian dengan parah, dan butuh sedikit waktu untuk menyesuaikan minatnya dan melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu, biarkan pelindung ini menjadi lelucon. Xiaoyu berkata dengan ringan, perlahan mengulurkan tangan dan menangkap liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya. Monval Supreme Heavenly Blade. Sikat. Kilatan cahaya dingin menyala, seperti petir listrik, yang langsung mencerahkan bawah air, dan pisau panjang yang tajam muncul di tangan Xiaoyu. Ini adalah pedang surgawi dengan sifat kayu. Bilah tajam itu tampak seperti kayu tetapi menunjukkan rasa tajam, yang tiba-tiba mengubah tampilan langit seni bela diri metalik. Dia secara alami merasakan ketajaman pedang Raja Surga ini. Xiaoyu melambaikannya dengan santai. Klik, pelindung naga biru itu langsung meledak. Monval Supreme Heavenly Knife sendiri memiliki kekhasan menghancurkan semua pertahanan. Belum lagi pelindung naga biru ini hanya dipamerkan oleh Wu Dongtiansi. Jika itu adalah level paling suci, Xiaoyu tidak yakin untuk menghancurkannya dengan mudah. Cahaya pisau tajam itu juga melewati leher Wu Dongtian. Jejak rasa sakit pun datang, dan Wu Dongtian, yang sedang surut dengan cepat, menyeka lehernya, dan masih ada bekas darah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat bulan sabit di tangan Xiaoyu. Lain kali kamu tidak akan pernah mengambil tawaran lagi. Wu Dongtian meninggalkan kalimat dengan keras dan pergi dengan cepat. Dia harus melakukannya dan bertarung dengan Zheng Batian. Itu sangat mahal. Jika Xiaoyu tidak memiliki ini, dia dapat dengan mudah mematahkan pedang Raja Ksatria Bulan yang dijaga oleh Qinglong. Dia tidak takut, tetapi sekarang dia hanya dapat memilih untuk mundur. Zheng Batian tidak mau mundur. Menggurui Wu Dongtian, tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyu masih menyimpan tangan seperti itu. Ketika mereka yakin mereka telah pergi, Xiaoyu hanya menyesapnya. Bulan itu, pedang surgawi tertinggi muncul kembali sebagai liontin bulan sabit. Dia segera merasa lemah, dan untungnya, levelnya meningkat, tidak seperti terakhir kali, dia dengan cepat mengeluarkan mimpinya. Dia minum 5 atau 6 botol berturut-turut sebelum dia pulih. Monval Supreme Heavenly Knife masih kuat dan mengerikan, bukan yang bisa dia gunakan sekarang. Xiaoyu dengan cepat mencari lingzu air hari itu. Hatinya terasa berat, akhirnya melihat dua orang lainnya yang memiliki dewa 3 warna. Mereka tidak pernah mengira mereka akan begitu kuat. Kali ini, saya akan mengeluarkan kartu haul terbesar dari Monval Supreme Heavenly Blade. Lain kali, sulit bagi seseorang untuk melakukan kesalahan yang sama 2 kali, belum lagi Wu Dongtian dan Zheng Batian adalah pemimpin dari 2 keluarga, dan mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Monval King Knife hanya dapat bekerja sekali untuk mereka. Di masa depan, kita hanya dapat mengandalkan kekuatan kita. Xiaoyu tiba-tiba menemukan bahwa peningkatannya sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan keduanya, masih ada celah yang cukup besar. Dia harus bekerja lebih keras untuk mengisi celah tersebut sesegera mungkin. Setelah berenang di bawah tanah Hane ini selama lebih dari 10 menit, dewa dan 3 warna akhirnya bergetar lagi. Tiansui Lingzu, Xiaoyu tersenyum, dia tahu itu ditemukan. Menurut frekuensi getaran dewa dan 3 warna, Xiaoyu menemukan arahnya, berjalan perlahan, berhenti di depan batu cian, dan meletakkan tangannya di batu cian, dan menepuknya dengan lembut. Patah, batu cian itu segera meledak. Kemudian terdengar suara gemuruh. Ada lubang besar yang dalam di bawah batu biru itu, dan lubang itu meluas dengan cepat, sehingga air tanah langsung diairi. Ding, suara King Yue datang dari bawah. Manik-manik roh air biru langit air naik perlahan.
Dewa Tiga Warna dan bergetar lebih keras lagi. Xiaoyu tidak membiarkan Sui Lingzu memasuki tubuh hari itu. Ini dipersiapkan untuk Qin Yuyi, jadi dia meraih tangannya dan menatap Sui Lingzu hari itu untuk melihat apakah dia bisa mengendalikannya. Tanpa diduga, Dewa Tiga Warna bergetar sebentar, dan dia ingin mengendalikan Tian Sui Lingzu. Hah, Xiaoyu semakin menemukan ketidaknyamanannya terhadap Tricolor Sendan, dan segera menggunakan semangat juangnya untuk membungkus Tian Sui Lingzu. Hubungan antara Tian Sui Lingzu dan dunia luar langsung terisolasi. Pada titik ini, Tricolor Sendan berhenti bergetar. Xiaoyu menggenggam Tian Sui Lingzu dan kembali dari saluran air tanah. Industri air ametis itu telah menyelesaikan penelanannya. Kekuatannya bahkan lebih kuat, seolah-olah berubah menjadi bentuk naga yang aneh, seperti naga air, menggulingkan sungai dan sungai di bawah Danau Dewi, melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Xiaoyu juga menahannya dengan sopan. Sambil memegang Tian Sui Lingzu dan ametis Lingsui yang telah berevolusi, Xiaoyu muncul dari dasar Danau Dewi. Siapa yang tahu bahwa sebelum mencapai air, dia mendengar sebuah diskusi. Di dekat permukaan air Danau Dewi, Xiaoyu menemukan bahwa sebuah patung batu besar muncul di Danau Dewi, dan patung batu aneh itu mengambang dan tidak mencapai dasar Danau Dewi. Ketika dia muncul dari danau, dia bahkan lebih tercengang. Ini adalah sebuah patung, tingginya 10 meter dan diukir dari batu giok putih. Patung ini berdiri di tengah Danau Dewi. Penampilannya yang tak tertandingi dan keindahannya yang luar biasa membuat orang gemetar. Yang paling menarik adalah berat jenis patung ini. Tetapi bahkan batu seukuran kepalan tangan tidak boleh mengapung. Tetapi patung itu melayang di atas Danau Dewi. Patung itu tidak memiliki akar, tetapi tidak bergerak mengikuti angin dan mengalir bersama air seperti orang yang tidak memiliki akar. Patung itu berdiri di tengah seperti ini, membuat semua orang gelisah. Danau Dewi, Danau Dewi, Danau Dewi. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa aneh bahwa danau kecil ini awalnya bernama Danau Dewi. Sekarang dia mengerti bahwa benar-benar ada patung Dewi di sini. Sungguh menakjubkan bahwa patung setinggi 10 meter itu mengapung di atas Danau Dewi. Dengan terkejut, Xiaoyu kembali ke tepi pantai dan melihat Qin Yuyi, tetapi tidak melihat Master God Hixie. Iblis besar, kamu menang. Qin Yuyi berkata dengan gembira. Xiaoyu membeku, aku menang. Bagaimana kamu tahu bahwa aku bertarung di bawah? Aku juga tahu bahwa kau bertemu dengan dua lawan, dan mereka memiliki 3 atribut. Qin Yuyi berkata sambil tersenyum. Hah, Xiaoyu segera menjadi serius. Qin Yuyi tertawa dan berkata, jangan gugup, aku tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, 9 sinar tiba-tiba muncul di Danau Dewi, dan setiap 3 dari mereka bergabung menjadi 1 orang. Salah satunya adalah kau, dan 2 yang terakhir hancur. Kemudian hanya milikmu yang masih ada, dan kemudian sosokmu menghilang, dan kemudian patung aneh ini muncul. Jawaban sederhana ini membuat Xiaoyu sedikit mengerti. Demi Dewa Tiga Warna, dia melihat patung Dewi di danau, dan berkata, setan kecil, apakah ada legenda tentang Danau Dewi ini? Yah, seperti asal-usul nama Danau Dewi. Sepertinya ada legenda seperti itu. Qin Yuyi berkata dengan kepala miring beberapa saat. Xiaoyu berkata, bicaralah dan dengarkan. Qin Yuyi memilah-milah pikirannya dan berkata, konon, puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Tianluo hanyalah sebuah gunung tandus, yang pernah dihuni oleh seekor Hydra. Hydra ini ganas, dan 9 kepala ular memiliki 7 tuan. Dengan 7 jenis sihir utama, 2 kepala ular lainnya tersembunyi sebagai kepala naga, dan 1 sekeras besi. Sejak Hydra menempati tempat ini, ia telah menghancurkan semua makhluk di dekatnya. Dalam 10 tahun sebelum dan sesudahnya, ada lebih dari 100 pengepungan. Setiap kali mereka menjadi tuan, dan setiap kali mereka dikalahkan, dan mereka ditelan oleh Hydra, dan mereka semakin bertambah banyak. Sampai 13 tahun setelah Hydra mengamuk, seorang wanita aneh muncul. Dia berlatih di laut, suatu hari berjalan di atas ombak, datang untuk bermain di darat, dan ketika dia tiba di tempat itu, dia bertemu dengan Hydra, ular itu memulai pertempuran sengit, dan hasil akhirnya sama saja. Darah Hydra mengandung darah yang sangat beracun. Hydra dikatakan memiliki kepala ular yang panjangnya 7 atau 8 meter. Begitu darahnya mengalir keluar sepenuhnya, ia dapat membunuh banyak orang. Jiwa, wanita itu meninggalkan air mata sebelum dia meninggal, dan air mata itu berubah menjadi Danau Dewi,
memurnikan kerusakan yang disebabkan oleh darah Hydra. Setelah mendengarkan narasi Qin Yuyi, Xiao Yu melihat patung dewi itu. Air mata berubah menjadi danau dewi. Ini tampaknya benar-benar hanya legenda. Namun, patung dewi ini berdiri di langit di atas danau dewi. Tampaknya lebih legendaris daripada legenda. Sulit untuk mempercayainya. Lihat, lihat, mata kanan patung dewi. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Xiao Yu mendongak dan melihat setetes air mata di sudut mata kanan patung dewi. Ding dong, air mata jatuh ke danau dewi dan beriak. Apa? Sebuah seruan datang dari samping. Xiao Yu menoleh, dan tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak tahu kapan ametis Ling Sui benar-benar menutupi Qin Yuyi, dan Tian Sui Ling Zu di tangannya juga terbang keluar. Menyusup langsung dari tengah alis Qin Yuyi, dan kemudian Qin Yuyi berubah menjadi seberkas cahaya dan menembaki patung dewi. Sikat, tidak ada tabrakan. Qin Yuyi terkubur di patung dewi. Ini, Xiao Yu melirik dengan cepat, melirik Master God Ricci, tetapi melihat Master God Ricci mengangguk sedikit padanya. Hati Xiao Yu yang gugup menjadi tenang. Perasaan, inilah yang telah dilakukan Master God Hik. Ketika Qin Yuyi memasuki patung dewi, dia melihat patung dewi itu tenggelam perlahan. Dalam waktu singkat, patung dewi itu tidak memasuki danau dewi. Untuk tujuan ini, banyak orang melompat ke danau dewi. Jawabannya adalah patung dewi itu hilang. Xiao Yu menatap danau dewi dengan kesedihan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh hatinya, dan jika jiwanya tidak tersentuh, dia jatuh ke danau dewi ini. Danau yang awalnya tenang sedikit bergelombang. Suasana kuno dan luas dari zaman kuno menyerbu ke wajahnya. Xiao Yu memejamkan matanya sedikit dan membukanya lagi, dan melihat bahwa danau dewi berubah menjadi cermin besar, menunjukkan proses pembentukan danau dewi. Hydra terjerat di sini, dan pembunuhan itu menyebabkan semburan darah dan hujan. Leluhur yang tak terhitung jumlahnya berhasil. Sampai kelahiran seorang dewi, dan dia adalah patung dewi. Hati Xiao Yu melonjak, dan dia akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut legenda adalah keberadaan yang nyata. Dewi adalah kursor tertinggi. Bertarung dengan Hydra, mengejutkan dunia, menangisi hantu dan dewa, sehingga matahari dan bulan menjadi gelap, dan situasinya berubah. Semua proses pertempuran yang tragis tercermin di mata Xiao Yu. Dia tampak tenggelam dalam dirinya sendiri. Menjadi satu-satunya penonton pertempuran zaman kuno, dia melihat sang dewi merapal mantra tertinggi, yang menarik 18 naga neraka untuk mengepung Hydra, dan Hydra mengacaukan badai langit dan bumi dengan sihir tertinggi. Pada akhirnya, kedua belah pihak menggunakan pengetahuan, dan hasilnya sama saja. Sebelum meninggal, sang dewi menyaksikan darah Hydra membunuh segalanya, dan menggunakan kekuatan terakhir untuk menggunakan setetes air mata sebagai sumber kehidupan. Dia menggunakan mantra tertinggi untuk mengubah air mata menjadi satu sisi danau dan membersihkan darah Hydra. Danau Dewi hari ini, hati Xiao Yu terus mengalir dari satu adegan ke adegan Dewi vs Hydra, darahnya yang diam mendidih. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan semacam sentimen datang. Xiao Yu membuat keputusan instan dan kembali ke istana Tianluo. Yun Mengyao membantunya memasuki area terlarang. Pada saat ini, area terlarang masih belum rusak lagi, dan pemandangan pasir yang pecah berubah menjadi sepotong rumput hijau, sungai dan sungai, langit cerah, dan awan putih seperti kapas beriak santai. Ini adalah 4 bagian yang mendukung dunia. Ada juga sedikit perubahan pada prasasti besar, yang tampaknya telah menyusut. Kesannya adalah bahwa dunia ini tidak memerlukan prasasti untuk menghabiskan kekuatannya untuk mendukungnya, dan dunia ini luas. Pemandangan seperti itu membuat hati Yun Mengyao penuh dengan kegembiraan. Ini menunjukkan bahwa pertandingan nasional Kekaisaran Tianluo menghadirkan pemandangan yang makmur. Dapat dibayangkan bahwa dengan cara ini, bukan lagi delusi untuk benar-benar mencapai Kekaisaran Milenium. Perubahan sebelum dan sesudah Xiao Yu juga terasa beberapa saat. Dia tahu bahwa perubahan dalam menekan pertandingan nasional Tianluo ini kemungkinan besar disebabkan oleh peluncuran tiba-tiba Master God Ricci, yang menghapus pengaruh keluarga Desai dalam satu gerakan, yang tidak hanya mengangkat krisis, tetapi juga membuat beberapa orang yang memiliki ide tentang Kekaisaran Tianluo meninggalkan ide ini dan benar-benar kehilangannya. Adapun perkembangan tindak lanjut Kekaisaran Tianluo, itu tergantung pada apakah ia dapat berdiri teguh dalam badai yang akan datang. Saya tidak tahu apakah itu karena perubahan dalam pemandangan.
Xiaoyu merasa bahwa aura roh di sini lebih kuat, seolah-olah aliran ilusi yang mengalir dari sungai itu diaglomerasi dengan aura-aura. Yun Mengyao pergi tak lama kemudian. Xiaoyu duduk di tengah 4 monumen batu. Dalam benaknya, pemandangan Dewi vs. Hydra berulang kali muncul, dan sedikit pemahaman terus berkedip, dan dia secara bertahap tampaknya memahami sebuah kebenaran. Apa yang disebut teknik bertarung tabu sebenarnya terkait erat dengan mantra. Dia telah menemukan 4 jenis teknik bertarung tabu, yang terus-menerus muncul dalam pikiran Xiaoyu, seperti adegan Dewi melawan Hydra. Tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati. Iblis telah berubah. Panggilan orang-orang kuno, surga dan bumi untuk membunuh. 6 reinkarnasi, Jiu Yutong Tiansu. 4 teknik pertarungan tabu utama telah diubah menjadi serangkaian gambar, yang menunjukkan misteri mereka dengan cara yang sangat jelas, dan terus-menerus memengaruhi dunia spiritual Xiaoyu. Gambar pertama adalah adegan pertempuran antara Dewi dan Hydra. Hydra, dengan 9 kepala bergerak liar, menyebabkan angin menjerit, debu beterbangan, guntur dan kilat, api beterbangan, dan pasang surut, dapat digambarkan sebagai mengguncang bumi, tak tertahankan, dan kepala King Kong tidak patah. Senjata suci apapun, super suci perangkat itu sulit untuk dilukai, tetapi tidak terkalahkan. Menghadapi Hydra yang begitu mengerikan, Sang Dewi mengucapkan mantra misterius, dengan kedua tangan terus-menerus mengubah beberapa gerakan magis di depannya, dan langit dan bumi tiba-tiba terkondensasi menjadi 18 roh. Naga Dewa ke-18 ini tiba-tiba membombardir Hydra. Sungguh sangat sulit untuk dibunuh. Nyaris tidak mengenai Hydra. Dalam gambar kedua, Wu Gang melakukan sihir kuno-kuno, tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati. Teknik bertarung tabu ini adalah salah satu teknik bertarung terkuat di dunia. Jika tinju naga yang diciptakan oleh Ye Chao Feng, seorang ahli teknik bertarung yang hebat, adalah perwujudan kekuatan, maka, tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati, adalah puncak waktu dan kehidupan. Perasaan, sangat kuat, saya khawatir Xiaoyu hanya dapat bersaing dengan Balong Kuan jika dia akhirnya memahaminya. Tahun-tahun yang gemilang, berlalunya waktu. Daya tarik hidup dan mati, persepsi kehidupan. Kombinasi sempurna keduanya menciptakan Gemini yang tak tertandingi. Gambar ketiga tentu saja adalah teknik pertarungan tabu yang dilakukan oleh iblis vampir Ramosli, iblis berubah. Transformasi iblis itu sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu teknik pertarungan tabu yang paling jahat dan jahat. Jika teknik pertarungan lainnya terdaftar sebagai teknik pertarungan tabu karena terlalu mematikan, dan seseorang tidak dikendalikan dengan baik, mereka dapat menempuh jarak puluhan mil. Untuk semua kehidupan dalam jarak ratusan mil, maka iblis menjadi keterampilan bertarung jahat yang nyata. Budidaya transformasi iblis pertama-tama harus menjadi manusia yang sangat kejam, dengan hati yang kejam dan pembunuh. Alasan mengapa Ramosli menjadi maniak vampir adalah karena transformasi iblis. Mari kita coba budidaya iblis oleh vampir, bagaimana mentalitas seseorang tidak terdistorsi, bagaimana tidak menjadi makhluk seperti iblis. Oleh karena itu, iblis adalah salah satu teknik pertarungan tabu yang paling jahat. Ciri terbesar dari kultivasi perubahan iblis bukanlah perubahan kekuatan, tetapi perubahan aneh dalam konstitusi ketika perubahan iblis dilakukan. Dengan kekuatan Xiaoyu, perlu menggunakan kekuatan Balong Kuan dan senjata suci seperti pisau Roh Kudus untuk melukai monster penghisap darah Ramosli yang mengeluarkan iblis. Dapat dilihat pada saat itu betapa mengerikannya perubahan fisik itu bagi orang-orang. Gambar keempat adalah adegan pertempuran sengit antara Wu Dongtian dan Zheng Batian. Pemanggilan kuno, pembunuhan surga dan bumi vs 6 reinkarnasi, 9 utopia. Dua teknik pertarungan tabu utama masing-masing menunjukkan misteri tertinggi yang terkandung di dalamnya. Xiaoyu melihatnya dengan matanya sendiri dan mengalaminya. Dia dapat merasakan beberapa misteri di dalamnya. Panggilan zaman kuno seperti panggilan kematian. Desahan dapat menghancurkan pikiran, senyum pahit dapat membuat semangat orang runtuh, ratapan, dewa dan iblis tidak dapat melarikan diri. Pembunuhan langit dan bumi, menghalangi kekuatan langit dan bumi, menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memotong musuh dan yang tak terlihat, dapat dikatakan sebagai perwujudan dari kekuatan magis yang paling dasar, tetapi ditampilkan dalam bentuk keterampilan bertarung. 6 reinkarnasi tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu adalah kekuatan paling langka di dunia, yang lebih sombong daripada persepsi hidup dan mati pamungkas dari daya tarik hidup dan mati nagang.
Jiu Tongtiansu membuka gerbang neraka dengan teror, mendorong orang ke neraka, dan menggunakan kekuatan ratusan juta iblis neraka untuk mencabik-cabik orang. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, dan kekuatannya bahkan lebih tidak normal. Adegan ini terus mengalir melalui hati Xiaoyu. Setiap gambar bagaikan aliran air, mengalir perlahan, sehingga ia dapat memahami secara mendalam, memahami dengan saksama, dan lebih mampu mengekstrak esensinya. Kekuatan langit dan bumi, kekuatan waktu, kekuatan kehidupan, kekuatan tubuh, semuanya adalah yang paling mendasar. Pikiran Xiaoyu terus-menerus mengalir dengan wawasan ini terinspirasi dari hati, luhur sebanyak mungkin. Xiaoyu duduk di sana seperti sebelumnya, tak bergerak. 7 hari kemudian, dan dia tampaknya telah menjadi fosil prasasti, seperti patung seorang dewi. Pada saat ini, saat matahari terbit dan langit terbit, dan merasakan fluktuasi atmosfer spiritual dari surga dan bumi, pikiran Xiaoyu secara mengejutkan damai, semua jenis teknik bertarung tabu, dan sihir duniawi juga diam-diam menghilang di dalam hatinya. Pada saat ini dia memiliki kesadaran yang tercerahkan. Di atas 4 monumen batu, avatar dari 4 binatang besar bergetar lagi. Hanya saja cahaya yang mereka lepaskan tampaknya diselimuti di sekitar prasasti. Secara bertahap prasasti itu menyusut, seolah-olah salju mencair. Prasasti yang menyusut menutupi langit dan bumi, memadatkannya menjadi gelombang energi yang kuat. Menyelimuti dunia misterius yang menekan Olimpiade Nasional ini. Hari demi hari, matahari terbit-terbit di timur, matahari terbenam-terbenam di barat, dan siang dan malam, jika siklus yin dan yang, tampaknya memberitahu Xiaoyu, kemegahan hidup, kemuliaan waktu, masa kejayaan terakhir, berubah menjadi matahari terbenam yang terlambat, kemakmuran dan kemunduran, 1 tahun dan 1 layu, langkah demi langkah, itulah arti sebenarnya dari hidup dan mati. Merasakan hidup, Xiaoyu tampaknya memiliki pencerahan-pencerahan, wahyu kehidupan, dan vitalitasnya berubah dari tidak ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, dan dia merasakan siklus hidup dan mati. Reinkarnasi terus-menerus, perasaan tanpa henti. Detak jantung Xiaoyu semakin lemah dan semakin lemah, dan napas kehidupan semakin lemah dan semakin lemah. Tampaknya dia telah menjadi patung sungguhan tanpa vitalitas apapun. Karena keterlibatannya, tanah misterius yang menekan Tianluo Guoyun juga berangsur-angsur berubah aneh. Rumput hijau asli menjadi samar, sungai menjadi jangkrik, dan langit cerah. Ada perubahan, aneh. Ular-ular perak itu meraung tanpa henti, angin berderap kencang, bumi berubah menjadi tembok yang rusak, gurun, dan tidak ada vitalitas. Jika semuanya berubah menjadi ketiadaan, itu adalah akhir hari. Nafas kiamat berasal dari tanah terlarang ini, dan diaduk di atas seluruh istana Tenra, membuat semua orang merasakan semacam getaran dan ketakutan dari jiwa. Detak jantung berlangsung hampir 10 menit. Tali jantung Xiaoyu menjadi tegang, dan tekanan yang luar biasa melonjak. Raungan, ketika detak jantung hendak berhenti, tiba-tiba, seekor harimau melolong mengejutkan Jiu Xiao, dan harimau putih dari binatang buas dewa berubah menjadi sinar susu dan meledak keluar. Segera, avatar Qinglong, avatar Suzaku, dan avatar Basal semuanya terpisah dari prasasti. Boom, 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 4 prasasti meledak dan meledak. Panggil, gelombang energi yang agung berfluktuasi dari dalam langit dan bumi ini secara instan. Didorong oleh kekuatan 4 avatar binatang besar, ia berubah menjadi 4 aliran udara dan mengikuti 4 avatar binatang besar. 4 avatar binatang besar itu tiba-tiba jatuh ke dada Xiaoyu. Sikat, cahaya keemasan menyala, dan pola elang emas dan jiwa binatang di dada segera mekar dengan kecemerlangan keemasan, dan kekuatannya melonjak lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa jiwa elang emas condor sendiri memiliki sepertiga dari kekuatan 4 binatang raksasa, dan sekarang Anda memperoleh 2/3 dari kekuatan avatar ini. Dapat dibayangkan bahwa jiwa elang emas condor telah terjadi. Perubahan super yang mengguncang bumi. Guci emas yang menyala bahkan lebih panas. Meskipun itu masih sebuah pola, Xiaoyu dapat dengan jelas melihat bahwa polanya lebih hidup dan jelas. Jika itu benar, guci emas yang terbakar di sekitarnya juga memadat, tampaknya dapat terbakar kapan saja, memancarkan sentuhan kehangatan. Panas yang mengalir di seluruh tubuh Xiaoyu membuatnya merasa sangat nyaman. Justru karena perubahan elang emas, jiwa binatang Xiaoyu, vitalitas Xiaoyu yang hampir menghilang sekali lagi berkembang pesat. Detak jantungnya meningkat lagi. Pada saat yang sama,
5 keterampilan bertarung terlarang dan mantra yang baru saja dilupakan Xiao Yu muncul di bagian belakang hatinya sekali lagi, mengaduk suasana hatinya, bercampur dengan persepsi hidupnya, dan bahkan mencampur kekaisaran Tianluo. Hal-hal misterius seperti pertandingan nasional Tiongkok terintegrasi ke dalamnya. Dalam hal ini, pertandingan nasional kekaisaran Tianluo ditekan oleh kekuatan 4 avatar binatang buas yang hebat. Sekarang keempat avatar binatang ilahi agung semuanya tenggelam dalam jiwa elang emas condor, seperti halnya jiwa elang emas condor menekan kampanye nasional kekaisaran Tianluo, dan elang suci emas dan jiwa binatang adalah kekuatan Xiao Yu, dan seolah-olah Xiao Yu mengendalikan gerakan nasional kekaisaran Tianluo. Dan itu benar, kemunculan Dewa Tiga Warna Obat Mujarab, dan munculnya asap di daratan sudah ditakdirkan. Sebagai penguasa Dewa Tiga Warna, Xiao Yu akan berdiri di tengah badai ini, dan hubungan antara permaisuri masa depan Yun Mengyao dan Xiao Yu dari Kekaisaran Tianluo ditakdirkan untuk memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yu. Oleh karena itu, nasib Kekaisaran Tianluo sendiri telah terikat pada tubuh Xiao Yu. Kemunculan kembali yang kuat, perubahan aneh lainnya segera terjadi di area terlarang ini, menciptakan kembali pemandangan sebelumnya, langit cerah, udara segar, rumput hijau, sungai dan sungai. Inilah tepatnya persepsi kehidupan. Alami evolusi ekstrim hidup dan mati secara langsung. Perubahan di sini juga telah menyebabkan perubahan istana Tianluo. Kabut yang telah ditekan dalam pikiran setiap orang menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh perasaan yang sangat nyaman. Masih duduk di tanah, mulut Xiao Yu menyunggingkan senyum tipis, seperti senyum nenek Buddha, mengungkapkan semua keajaiban dunia. Buka pikiran Anda dan rasakan reinkarnasi surga dan bumi. Bukankah ini misteri dari 4 teknik bertarung tabu dan kutukan dewi? Berdasarkan kekuatan surga dan bumi, dengan kehidupan manusia sebagai landasan, dan dibantu oleh reinkarnasi waktu, kita menggunakan kekuatan tertinggi di dunia sebagai milik kita sendiri, memotong semua rintangan, dan menginjakkan kaki di puncak keputusan. Aura, yang tak terhitung jumlahnya yang berkelebat dalam pikiran Xiao Yu dengan cepat berkumpul bersama. Seni duniawi misterius yang misterius secara bertahap terbentuk. Inti dari kekuatan langit dan bumi, ketika Xiao Yu membuka pikirannya, dia menyusup, menembus tubuh, dan aura tak berujung menyatu ke dalam tubuh Xiao Yu, dan dia membiarkannya mengalami misteri kekuatan langit dan bumi sendiri. Dalam samar-samar, Xiao Yu merasakan dirinya sendiri tampaknya kilat dan kilat yang bertemu langit dan bumi hanya untuk matahari, denyut nadi bumi, dan vitalitas tak berujung. Pada saat ini, darah Xiao Yu mendidih. Dia akhirnya mengilhami 3 atribut guntur, bumi dan kayu. 3 atribut kekuatan tercermin dengan sempurna. Apa saja atributnya? Atribut adalah jembatan antara seseorang dan kekuatan langit dan bumi. Itu juga alasan mengapa darah semua orang di seluruh benua disegel, tetapi masih ada orang yang bisa merapal mantra. Itu karena atribut yang membuat Xiao Yu benar-benar berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Dan komunikasi kekuatan langit dan bumi ini memberinya keterampilan bertarung unik yang terbentuk samar-samar dengan harapan penyelesaian yang nyata, dan bahkan semangat bertarung Xiao Yu sedikit berubah. Esensi kekuatan langit dan bumi mengalir melalui tubuh, tetapi sebagian besar diserap oleh tubuh Xiao Yu. Wajar saja membaptis tubuhnya, membersihkan semua kotoran dari tubuhnya. Seluruh orang itu menyegarkan. Esensi langit dan bumi juga sebagian diserap oleh semangat juangnya. Xiao Yu segera merasakan bahwa semangat juangnya tersapu hampir setengahnya. Sisanya adalah esensi. Terlalu banyak esensi langit dan bumi yang bercampur dengan semangat perjuangan yang murni dan ekstrim itu, terjadilah kemunduran, dan pada saat itu, ia mencapai masa kejayaannya, dan meluncurkan dampak yang hebat pada alam yang lebih tinggi. Boom! Tubuh Xiao Yu sedikit gemetar, dan semangat juangnya tiba-tiba meroket. Itu adalah esensi dari semangat juang. Kali ini, ia mendapatkan kekuatan langit dan bumi yang terbaik. Ia membuat terobosan lagi. Setelah terobosan, tubuh dan pikirannya tidak sepenuhnya tertutup, dan esensi kekuatan hari itu masih mengalir masuk, membantu kekuatan Xiao Yu tumbuh lagi. Meskipun kali ini dia tidak berhasil menerobos, Xiao Yu jelas merasa bahwa dia telah mengambil langkah maju yang besar di alam tingkat menengah, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menyentuh alam atas bumi. Persyaratan terobosan lagi. Bagi Xiao Yu, terobosan adalah hal yang kedua. Yang terpenting adalah semangat juang telah mengalami pembaptisan ini, dan itu benar-benar telah berubah. Jika kekuatan satu pukulan Xiao Yu dapat menghancurkan seekor beruang,
maka Xiao Yu dapat membunuh 2 atau bahkan 3 beruang dengan satu pukulan. Mengapa? Karena semua semangat juangnya adalah esensi, tidak ada jejak produk yang rusak, bahkan semangat juang biasa, adalah yang paling elit dan paling kuat. Oleh karena itu, terobosan alam Xiao Yu, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Tidak perlu dengan sengaja mengejar guntur roh dan angin roh apapun, dan dia juga dapat membunuh lompatan itu. Terobosan, persepsi kehidupan, persepsi Xiao Yu. Tentang keterampilan dan mantra bertarung tabu semakin dalam dan cepat, dan keterampilan bertarung baru yang besar dan ajaib terbentuk di dalam hatinya. Ini 7 hari lagi, Xiao Yu duduk selama 14 hari, dan semua teka-teki dalam pembentukan teknik bertarung terpecahkan. Teknik bertarung baru diambil dari Misteri Dewi, Tahun-tahun Mulia, Daya Tarik Hidup dan Mati, Transformasi Iblis, Panggilan Kuno, Pembunuhan Langit dan Bumi, 6 Reinkarnasi, 9 Yutong Bedah Surgawi, 5 teknik rahasia baru dan esensi dari teknik bertarung terbentuk dengan tenang. Sikat, Xiao Yu membuka matanya. Dia mengalami metamorfosis, dan persepsi ini lebih baik daripada bertahun-tahun penebusan dosa, dan pikirannya memiliki seluruh proses keterampilan bertarung, dengan cepat menyaringnya di dalam hatinya, dan pergi ke Wu Chunjing. Baiklah, semangat bertarung Xiao Yu bergetar. Dia ingin mengerahkan kekuatan keterampilan bertarung baru ini. Semangat bertarung yang keras, kekuatan mental, kekuatan fisik, dan sebagainya semuanya menyala. Xiao Yu berdiri dengan arogan, dan ketika dia minum dengan dingin, dia mendengar naga yang mengguncang bumi mengerang. Raungan, semburan naga itu bergejolak. Ada 18 naga emas keemasan di belakang Xiao Yu, yang merupakan yang paling langka di antara para naga. Naga-naga itu lebih langka daripada Tyrannosaurus dan naga suci emas berkepala 3. Di antara para naga, mereka memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Tyrannosaurus. Cahaya dan bayangan naga, 18 naga pertempuran mengaum dan terbang. Untuk sementara waktu, dunia berubah. 18 naga pertempuran mengaduk perubahan dan memicu langit yang penuh badai. Xiao Yu menempelkan kedua tangannya di dada, dan ke-10 jarinya saling menempel. Hanya jari manis yang saling bertautan, dan jari-jari lainnya menunjuk ke depan, membentuk bentuk mulut naga. 18 naga tempur berkumpul bersama, dan dunia berputar mengelilingi dunia. Dia tercengang dengan seni menakjubkan yang baru saja diciptakannya. Raungan, raungan, raungan. 18 naga tempur terbang ke atas dan ke bawah, semuanya hancur dalam jarak 100 meter, dan kekuatan tak berujung menyelimuti dunia, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Kumpulkan, kacau, tangan Xiao Yu tertekuk ke atas dan ke bawah. 18 sosok naga tempur melintasi langit, saling berpotongan, dan mengeluarkan sedikit kecemerlangan yang luar biasa, membentuk roda waktu yang ringan, yang didasarkan pada tahun-tahun yang mulia, daya tarik hidup dan mati, dan 6 reinkarnasi, 9 langit Yutong, pergolakan waktu, makna hidup yang sebenarnya telah menyublim dengan tajam, dan kekuatan baru tercipta. Reinkarnasi abadi. Reinkarnasi abadi adalah makna hidup, mengganggu dunia berarti melanggar aturan dan menghancurkan segalanya. Lingkaran waktu dan cahaya yang sangat besar mengalir dengan cepat. Untuk waktu yang lama, kehidupan, kematian, penyakit, dan kematian seseorang hanyalah 100 tahun. Bagaimana dia bisa selamat dari reinkarnasi kuno ini? Xiao Yu menjabat tangannya, roda cahaya menghilang tanpa jejak saat itu. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Setelah mengalami pertempuran dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian, dapat dikatakan bahwa Xiao Yu telah terpukul keras. Dia selalu tak terkalahkan di generasi muda. Hanya karakter yang lebih tua yang bisa membunuhnya. Dia tidak menyangka akan bertemu 2 orang lain yang memiliki dewa 3 warna, tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan kedua orang itu memberikan pukulan telak bagi Xiao Yu. Dan yang terkuat adalah karena identitas mereka, yaitu, mereka berasal dari 7 keluarga besar kuno, mereka bisa mendapatkan pelatihan keluarga, dan mereka bisa mempelajari beberapa seni yang menakjubkan. Jika Anda menguji keluarga Anda, maka Xiao Yu akan berusaha keras. Ketidakpuasan inilah yang membuat Xiao Yu menghabiskan hampir setengah bulan untuk mengekstraksi esensi dari 4 teknik bertarung tabu utama dan misteri Sang Dewi, dan menciptakan 18 naga pertempuran berkumpul bersama, dan dunia berputar mengelilingi dunia. Kelas keterampilan bertarung tabu super ini dapat disebut sihir duniawi. Dia mengambil kesempatan keterampilan bertarung, membuat terobosan,
dan melangkah ke ranah tingkat menengah bumi, membuat hati Xiao Yu yang diserang oleh orang-orang bela diri dan Zheng mendidih lagi. Dia bahkan merindukan pertarungan lain dengan keduanya sekarang. Mari kita lihat apakah sihir Kingward buatan sendiri dapat bersaing dengan teknik bertarung tabu yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan telah terbukti berkali-kali, dan menjadi teknik bertarung tak terkalahkan yang memimpin era ini. Aktivitas dan aktivitas Xiao Yu, melihat sekeliling, keempat monumen batu telah menghilang, tetapi lingkungan di sini semakin segar, seperti negeri dongeng. Dia tahu bahwa alasannya terletak pada dirinya sendiri. Gerakan nasional Kekaisaran Tianluo telah terhubung dengannya, dan itu tidak dapat dipisahkan. Jika dia berhasil, Kekaisaran Tianluo akan memakmurkan gerakan nasional, dan itu mungkin untuk semua generasi. Jika dia gagal, Kekaisaran Tianluo akan hancur menjadi puing-puing dalam waktu singkat. Keberadaan menjadi sepotong sejarah dan menghilang ke dalam sungai waktu yang panjang. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, dan udara segar menembus hati dan limpahnya. Dia melangkah keluar dari area terlarang. Area terlarang ini masih ada, tetapi monumen batu tempat keempat binatang buas besar menempel untuk menekan gerakan nasional telah berubah menjadi Xiao Yu, dan dia dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan area terlarang tanpa batasan. Keluar dari area terlarang, Kaisar Tianwei, Yun Weitian, Tianluo Wang Yun Weifeng, calon permaisuri Yun Mengyao dan Yaking serta 4 orang lainnya sedang menunggunya. Kaisar Tianluo Yun Weitian hanya mengucapkan satu kalimat, "Kau hebat." Tianluo Wang Yunfeng hanya meninggalkan satu kalimat, "Kau terlalu baik." Yaking, yang awalnya tidak merasakan apa-apa, langsung berkata, "Kau sangat baik." Xiao Yu sangat jelas tentang mentalitas Yun Weitian dan Yun Weifeng. Meskipun mereka selalu sangat optimis tentang Xiao Yu, bersama dengan 7 keluarga besar kuno, sikap mereka menjadi semakin jelas. Mereka juga menemukan bahwa keluarga Xinghun dan keluarga Wang memang mendukung Xiao Yu, tetapi keluarga Wu Jia dan Han yang sama dengan tegas mendukung pembunuhan Xiao Yu. Keluarga Xiao dan keluarga Zheng juga memilih yang serupa dengan Wu Han, kecuali bahwa keluarga Hu tidak memiliki sikap yang jelas. Ini dapat dikatakan telah memberikan pukulan besar bagi partai yang mendukung Xiao Yu, dan itu juga merupakan ujian untuk melihat apakah mereka benar-benar dapat bertahan dalam mendukung ide Xiao Yu. Oleh karena itu, Yun Weitian selalu ragu-ragu untuk memilih apakah akan mendukung Xiao Yu. Dia tidak pernah benar-benar menentukan ide ini. Lagi pula, jika peringkat 7 keluarga kuno diberi peringkat, tampaknya keluarga Wang dan keluarga Xinghun adalah yang terlemah, dan keluarga Wu adalah yang terkuat. Ketiga, keluarga Han, dukungan bersama mereka harus membunuh Xiao Yu, secara alami memiliki dampak besar pada Yun Weitian. Dalam kampanye semacam itu untuk Raja Tianluo, justru melalui apa yang disebut pemilihan ini untuk membuat penilaian tentang partai mana yang akan dibela. Bagaimanapun, 7 keluarga besar kuno telah memperjelas sikap mereka. Keluarga Wu dan keluarga Han adalah satu, keluarga Zheng dan keluarga Xiao adalah satu, keluarga Wang dan keluarga Xing adalah satu, keluarga Hu terpisah dan tidak mendukung partai manapun. Dalam hal kekuatan, keluarga Wu dan keluarga Han adalah yang terkuat, dan keluarga Wang dan keluarga Xing adalah yang terlemah. Analisis umum, Yun Weitian, yang ragu-ragu, bahkan lebih tidak menentu. Tanpa diduga, Xiao Yu benar-benar mengintegrasikan kerajaan Kekaisaran Tianluo ke dalam tubuhnya. Penganiayaan tidak langsung Yun Weitian harus memilih untuk mendukung Xiao Yu. Bagaimana dia bisa marah? Keraguan-raguan adalah tabu bagi Kaisar. Xiao Yu juga tidak takut pada Yun Weitian, tetapi sekarang dia memiliki modal ini. Yun Weitian melangkahkan kakinya dan melangkah maju. "Ao Yu, aku minta maaf," bisik Yun Mengyao. "Katakan padaku apa yang sedang dilakukannya." Xiao Yu tertawa. "Harus kukatakan, akulah yang memindahkan kerajaan Tianluo ke tubuh Feng, tetapi aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi." Sambil mendesah, Yun Mengyao berkata, "Ayah Kaisar bekerja untuk kekaisaran sepanjang hidupnya. Dia selalu optimis tentangmu, tetapi sekarang situasi yang tidak terduga telah membuatnya ragu-ragu, tetapi kupikir karena pertandingan nasional telah disegel padamu. Bahkan jika ayah tidak puas di dalam hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan, tetapi pikiran terbesarnya hanya dapat membantumu." Xiao Yu tersenyum dan tidak berbicara. Dia tidak tahu banyak tentang Yun Weitian, tetapi Yun Weitian tidak begitu peduli padanya. Belum lagi hal lain, apa yang dilakukan Dewa Yin Ge Mingde yang sederhana, jika bukan karena dia Xiao Yu,
saya khawatir Kekaisaran Tianluo akan punah. Dia melanjutkan Kekaisaran Tianluo dengan jari Dewa Obat. Dengan kebaikan seperti itu, Yun Weitian masih ragu-ragu. Xiao Yu secara alami sangat kesal karenanya. Baiklah, jangan pikirkan itu, pergilah ke kemegahan emas. 6 tuan yang telah merampok Tianluo Wang dengan pencuri bunga telah menunggu lama. Yaking berkata sambil tersenyum, Meng Yao untukmu, tetapi selalu menunggumu untuk keluar. Xiao Yu tertawa, di mana Sister King? Potong, aku hanya bosan untuk bersenang-senang. Yaking berkata dengan bibir, dan dia meregangkan pinggangnya untuk menunjukkan lekuk tubuh yang sangat indah dan indah. Aku suka tidur siang baru-baru ini, dan aku akan beristirahat. Dia berjalan pergi. Bersamaan dengan langkah itu, masih ada rasa wanita yang kuat, tetapi juga punggung dan pinggul yang bergoyang, menunjukkan rasa wanita yang matang. Ayo pergi. Xiao Yu tersenyum pada Yun Mengyao. Mereka meninggalkan istana dan menuju restoran yang indah. Secara eksternal, Yun Mengyao telah berubah menjadi Pangeran Yun Tianfeng karena kutukan, dan tidak diketahui apakah dia seorang wanita atau kecantikan pertama di daratan. Restoran emas dan cemerlang di lantai 8. Lantai 9 terbuka untuk keluarga Li saja, dan lantai 8 diatur secara seragam di seluruh aula. Tidak ada kamar pribadi. Harus dikatakan bahwa lantai 8 adalah kamar pribadi yang sangat besar. Ketika mereka tiba, ke-6 tuan sudah terdaftar. Keluarga Luo Luo Xingge, keluarga Zhu Zhu Cheoksun, raksasa berubah, setan malam Taros, gadis sayap En, dan Zorik dari orang-orang Tianyang semuanya hadir. Ada meja makan ekstra besar di tengah. Dapat menampung lebih dari 30 orang untuk duduk, dan ke-6 tuan masing-masing menempati satu kursi. Kenapa tidak datang saja? Perlakukan kami sebagai pangeran di negara kecil, bukan kaisar, bahkan berani menaruh rak di depan Zhu Cheoksunku. Zhu Cheoksun, yang beratnya lebih dari 300 pon, mengetuk meja dan berteriak. Keempat penguasa alien besar mengerutkan kening. Alien dan keluarga besar kuno selalu tidak cocok. Secara alami, mereka tidak memiliki pendapat yang baik tentang Zhu Cheoksun, belum lagi penampilan ini hampir tidak. Terpuji, Cao Sun, mereka ada di sini. Luo Xingge tenang, tetapi kesombongan yang terungkap di matanya mengungkapkan hatinya yang sebenarnya, dan dia juga tidak menempatkan orang lain di matanya. Zhu Cheoksun segera menepuk meja dan berkata dengan keras, hentikan aku. Dia menunjuk Xiao Yu dan Yun Mengyao, katakan saja kalian berdua, berdiri di sampingku. Awalnya, Xiao Yu sangat kesal dengan penampilan Yun Weitian. Melihat perilaku Zhu Cheoksun, dia mendengus dingin, mengabaikannya, dan datang ke meja bersama Yun Mengyao untuk duduk. Sentuh. Zhu Cheoksun menggebrak meja. Semua orang menatapnya, tetapi beberapa orang menyombongkan diri, beberapa orang merasa jijik, dan beberapa orang tidak peduli, seolah-olah mereka tidak merasakannya. Pangeran Yuntian. Zhu Cheoksun mengulurkan jarinya yang gemuk dan menunjuk ke Yun Mengyao. Dia secara alami tidak tahu identitas Yun Mengyao. Kami semua di sini untuk membantu Anda Kekaisaran Tianluo. Anda bahkan meninggalkan kami di sini selama 2 jam, bagaimana sikap Anda? Anda harus menjelaskannya kepada saya hari ini. Xiao Yu mengangkat alisnya, dan dia secara alami dapat melihat bahwa Zhu Cheoksun tidak hanya terbang melawan Yun Mengyao, tetapi juga melawannya. Mengulurkan tangan dan memegang Xiao Yu, menggelengkan kepalanya sedikit, Yun Mengyao berkata dengan ringan, Nona Yaking ada hubungannya denganku dan membicarakannya denganmu. Ini telah menunda waktu, dan aku meminta maaf padamu. Yaking, Zhu Cheoksun hampir berkata tanpa berpikir dan dibanting oleh Luo Xingge, hanya untuk menyadari bahwa keluarga Zhu-nya benar-benar kuat, dan dia memilih untuk mengandalkan seni bela diri, tetapi bagaimanapun juga, status Yaking tidak biasa. Bahkan jika Yaking membunuhnya, keluarga Wu tidak akan bisa bertengkar dengan keluarga Xing. Terlebih lagi, sekarang setelah 7 keluarga kuno besar, kecuali keluarga Hu, tetap netral, 6 keluarga besar lainnya terbagi menjadi 2 kekuatan yang saling bersaing. Begitu keluarga Wu dan keluarga Xing bertemu satu sama lain, keluarga Xiao dan keluarga Zheng pasti akan mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada cara mudah untuk melakukannya. Tidak peduli siapa itu, kamu Yun Tianfeng tidak datang tepat waktu. Zhu Cheoksun berkata dengan dingin, ini tidak sopan kepada kami, dan Pangeran Yun Tianfeng, harap diingat bahwa Anda mengundang kami untuk menjadi Raja Tianluo. Tujuannya adalah untuk melindungi Kekaisaran Tianluo Anda, tetapi kami tidak meminta Anda. Tidak dapat diterima. Sombong. Wajah Xiao Yu dingin.
Tidak ada yang mengundang Anda untuk datang. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, segera minggir, biarkan babi gemuk menjadikan Anda Raja Tianluo. Benar-benar lelucon, Kekaisaran Tianluo tidak tertarik pada babi. Puff, suku wanita bersayap, Ani, yang sedang menikmati keindahan dan anggur mabuk yang dibawanya, baru saja menuangkannya ke dalam mulut dan menyemprotkannya keluar. Seperti suku Tianyang, suku wanita bersayap tidak pernah terlibat dalam hal-hal daratan. Mereka semua tinggal di pulau, jadi mereka terlihat lebih khas. Terutama suku wanita bersayap, tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga memiliki sepasang sayap putih salju. Di balik sayapnya, terlihat unik. Dia tersenyum, dan segera mengubah wajah Zhu Cheoksun menjadi warna hati babi. Zhu Cheoksun menembakkan cahaya dingin dan melirik Ani, dan dia mengangkat bahu. Maaf, saya minum terlalu cepat dan saya tidak memperhatikan. Mengetahui bahwa itu adalah alasan, Zhu Cheoksun tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Faktanya, kekuatan wanita bersayap dan suku Tianyang hampir sama dengan keluarga Liu di keluarga besar kuno. Anda harus tahu bahwa keluarga Liu secara pribadi dijadikan keluarga kuno terbesar ke-8. Xiaoyu, tolong beri aku penjelasan, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan padamu. Zhu Cheoksun menunjuk Xiaoyu, keluarga proyektil kecil di kota kecil Langya, keluarga Zuku dapat dihancurkan dengan mengangkat tangan, bahkan berani kepadaku. Begitu menjengkelkan, aku tidak tahu apa yang lebih tinggi di bumi. Xiaoyu berkata dengan ringan, aku tidak tertarik menjelaskan kepada babi. Apakah ini asal-usul babi yang memainkan piano? Begitu kata-kata Xiaoyu jatuh, tanpa menunggu kemarahan Zhu Cheoksun, dia mendengar bahwa belubah raksasa, seorang pria yang menggunakan kemampuan khusus raksasa untuk berubah menjadi pria besar sekitar 1,9 meter, bertanya. Mungkin, Tarot de Nocturne mengangguk. Keduanya bertanya dan menjawab, segera menarik perhatian orang lain. Para raksasa dan setan malam benar-benar berbicara untuk Xiaoyu. Jangan katakan bahwa Zhu Cheoksun dan Luo Xingge bingung. Bahkan Ani wanita bersayap dan suku Tianyang Zorik juga bingung. Jelas, mereka tidak menyangka Xiaoyu begitu tegas. Xiaoyu juga menatap mereka dengan tatapan kosong. Xie, nama yang sudah lama ditunggu, kata suku raksasa, berubah. Tarot dari suku Night Demon juga tertawa, saya sangat senang mengenal saudara Xie. Keduanya sopan, Xiaoyu tidak bisa berbalik, dan yang lainnya tidak memahaminya. Anda tahu bahwa kedua orang ini datang untuk mewakili ras mereka. Apa maksud kalian berdua? Teriak Zhu Cheoksun. Para raksasa, berubah, berkata dengan ringan, saya benci orang-orang yang sok suci dan melambung, terutama mereka yang tidak memiliki keterampilan sama sekali, tahu bahwa mengandalkan kekuatan keluarga mereka sendiri, orang-orang seperti itu adalah yang paling menyebalkan. Ini adalah tanggapan langsung dan langsung kepada Zhu Cheoksun. Berubah, kau harus berpikir jernih tentang dari keluarga mana kita berasal. Zhu Cheoksun, yang hendak berhenti terbang, berkata Luo Xingge dengan lemah. Tentu saja aku tahu. Berubah juga berkata datar. Luo Xingge mencibir, karena ini masalahnya, kamu harus tahu bahwa kami, keluarga kuno, kamu tidak memenuhi syarat untuk disalahkan. Mungkin tampak bahwa Zhu Cheoksun sombong dan angkuh, tetapi meskipun Luo Xingge berbicara dengan datar, dia mengungkapkan rasa supremasi yang lebih kuat, seolah-olah dia adalah pria dari keluarga besar non-kuno, dia harus didesak untuk melakukannya. Kami tidak pernah menyalahkan orang lain, hanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Night Demon Talos berkata bahwa dia dan para raksasa berubah maju bersama. Demikian pula, aku juga meminta Luo Xingge untuk memperhatikanmu. Bagi kami, kamu adalah anggota keluarga kuno juga tidak memenuhi syarat untuk disalahkan. Awalnya mengira bahwa Xiaoyu dan Zhu Luo saling balas, aku tidak menyangka itu akan berkembang di sini. Xiaoyu menjadi penonton. Wanita sayap Ani dan suku Tianyang Zorik tidak peduli, hanya menatap mereka sambil tersenyum. Krek, Zhu Cheoksun dan Luo Xingge sama-sama mengepalkan tinju mereka dengan suara yang keras. Ada momentum yang kuat pada keduanya. Namun, Berubah dan Talos menatap mereka sambil tersenyum, tanpa memperhatikan mereka. Mereka memiliki sikap untuk melawan perang dunia, dan mereka sepenuhnya menggantikan Xiaoyu. Semua orang harap tenang dan kalem, kata Yun Mengyao. Saya mengundang kalian ke sini, dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan jelas. Dia membuat pembukaan ini dan menunggu Zhu Cheoksun dan Luo Xingge untuk turun.
Mereka berdua mendengus dingin sebelum melepaskan tangan mereka. Ada apa? Ayo, kata Zhu Cheoksun dingin. Xiao Yu mengerutkan kening. Awalnya, Zhu Cheoksun terbang ke atas dan ke bawah, tetapi terpaksa tidak memiliki jalan kembali. Sama sekali tidak bijaksana untuk bekerja sama dengan berubah dan Talos di sini. Sekarang Yun Mengyao memberi mereka langkah turun, tetapi dia sangat terengah-engah. Menjijikkan, ada sedikit kebencian di wajah wanita bersayap Ani dan Tianyang Zurik. Pertama, terima kasih semuanya sudah datang untuk berpartisipasi. Terlepas dari menang atau kalah, ini adalah dukungan untuk Kekaisaran Tianluo. Saya berterima kasih kepada semua orang di sini. Yun Mengyao mengambil segelas anggur dan menghormati Anda. Yakinlah bahwa keluarga Zhu kami akan membantu Anda untuk membuat Kekaisaran Tianluo ada selamanya. Zhu Cheoksun berkata dengan cemberut. Xiao Yu melihat mulutnya dan tiba-tiba tersenyum. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa bersaing dengan babi, itu tidak berubah menjadi babi. Minum segelas anggur. Yang mulia, kapan dan bagaimana Anda memulai permainan? Tanya gadis sayap N. Ini adalah tujuan utama mengundang semua orang untuk datang. Yun Mengyao tersenyum acuh tak acuh. Kali ini, Raja Tianluo berkompetisi dan mengadopsi jarak dekat. Semua orang bermain bersama, dan pemenang akhirnya akan menjadi Raja Tianluo. Zhu Cheoksun mendengar kata-kata itu dan tertawa. Jika pertarungan jarak dekat itu bagus, maka tidak akan ada yang punya kesempatan untuk lolos dari telapak tanganku. Dia menatap Xiao Yu dan tertawa keras. Xiao Yu menyesap Meng-Meng, tidak menatapnya, mengeluarkan 2 botol Meng-Meng dan menyerahkannya kepada Berubah dan Talos. Tidak peduli apakah mereka punya motif tersembunyi, setidaknya mereka menghalangi keterikatan Zhu Cheoksun untuk diri mereka sendiri. Ini anggur impian, Talos Sang Nocturne berteriak. Raksasa Berubah tertawa, itu sesuatu yang harus dicoba. Hasilnya adalah ketiganya mengabaikan Zhu Cheoksun, dan matanya terbuka lebar, tetapi matanya masih kecil. Aku bersulang untuk 2 orang. Kakak Xie sangat sopan, kami beruntung bisa minum minuman impian ini. Haha. Lakukan, lakukan. Mereka bertiga mendorong cangkir untuk perubahan, dan dengan senang hati minum. Adapun alis Zhu Cheoksun dan Luo Xingge, mereka benar-benar memperhatikan. Yun Mengyao berbicara dan tertawa dengan wanita bersayap Ani dan Tianyang Taros, dan mengabaikan mereka secara langsung. Tujuan perjalanannya terutama untuk mengumumkan aturan, yaitu, untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dan pemenangnya mewarisi Raja Tianluo. Sedikit. Itu saja untuk makan. Xiao Yu mengucapkan selamat tinggal kepada raksasa Berubah dan Night Demon Talos, dan pergi bersama Yun Mengyao. Langkah ini bahkan lebih membuat frustrasi ketika Zhu Chao sangat marah, dan dia bersedia membunuh Xiao Yu dalam pertarungan jarak dekat. Mengenai Zhu Cheoksun, Xiao Yu mengambil pendekatan yang sama sekali tidak peduli, dan dia sangat lelah sehingga dia terlalu lelah, dan pria ini sama sekali tidak bisa berdiri di atas meja. Begitu dia kembali ke istana, Yaking datang. Aoyu, situasinya tidak terlalu bagus. Yaking berkata dengan suara yang dalam. Kaisar bertemu dengan seorang anggota keluarga Wu bernama Wu Qiang, yang sangat kuat, dan dikatakan sebagai saudara senegara Wu Gang, dan menyatakan harapannya agar Wu Qiang menjadi Raja Tianluo yang berarti juga berinisiatif untuk membuat potret nyata Meng Yao, mengatakan bahwa ia menjadi Raja Tianluo, dan Meng Yao adalah istri Raja Tianluo. Suasana. Hati Xiao Yu tiba-tiba memburuk, apakah dia tidak tahu bahwa aku telah terintegrasi dengan pertandingan nasional Tianluo? Yaking tersenyum pahit, Wu Qiang ini juga telah mengolah, tahun-tahun mulia, daya tarik hidup dan mati, dan dapat menggunakan kekuatan waktu untuk memisahkanmu dari Tianluo Guoyun. Jika penampilan Yun Wei Tian mengecewakan Xiao Yu sebelumnya, sekarang dia marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Wei Tian benar-benar memilih untuk jatuh ke seni bela diri, dan itu adalah pilihan yang sangat mudah, bukan saja dia tidak memperlakukan dirinya sendiri kepada seluruh keluarga kerajaan Yun. Itu hal yang sama. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa terlepas dari pilihan Yun Mengyao sendiri, dia benar-benar membawa potret asli Yun Mengyao ke Wu Qiang. Apa artinya ini? Jelas, pernikahan Yun Mengyao dan Wu Qiang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Wu. Xiao Yu tiba-tiba merasakan api yang mengamuk di dalam hatinya. Sikap Wu Qiang, Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Yaking tersenyum getir, awalnya Wu Qiang datang untuk melawanmu. Selama permintaan keluarga kerajaan Tianluo tidak berlebihan, dia akan berjanji untuk turun tangan.
Sekarang dia melihat potret kecantikan nomor satu di daratan Meng Yao. Sejauh yang aku tahu, bakat kultivasi Wuqiang memang sangat tinggi dan pikirannya tangguh. Generasi muda dalam keluarga Wu termasuk tokoh kunci yang dapat menduduki peringkat 7 teratas, dan ini juga termasuk mereka yang berusia 20 tahun. Faktanya, itu tidak dapat lagi dianggap sebagai generasi muda. Kali ini keluarga Wu mengirimnya keluar, dan kamu harus mengerti maksudnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk merebut kecantikan nomor satu di daratan, dia tidak akan menyerah, jadi dia tidak hanya menerima setelah memahami semua persyaratan Yun Weitian, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menunjukkan bahwa, misalnya, Kekaisaran Tianluo tidak akan lagi memiliki keluarga dan bangsawan yang memperebutkan kekuasaan dan sebagainya, dan bahkan berjanji bahwa Kekaisaran Tianluo akan menjadi satu-satunya kekaisaran di daratan. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, menahan amarah yang mendidih di dalam hatinya, Xiao Yu mengerang, Yun Weitian tidak akan benar-benar percaya omong kosong semacam ini. Seseorang yang sudah lama mabuk, begitu tenggorokannya dijepit, bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, dia putus asa. Yaking menghela napas, entah kata-kata kosong atau kata-kata yang benar, Yun Weitian telah memilih seni bela diri. Kerja sama itu bahkan lebih tentang mempersiapkan Meng Yao untuk tampil sebagai seorang putri dan mengumumkannya sebagai calon permaisuri Kekaisaran Tianluo. Petik 2. Tangan Xiao Yu yang muram jatuh ke belakang, menatap cakrawala yang jauh. Dia tahu suasana hatinya agak kacau. Bahkan kekacauan, salah satunya adalah rasa tidak tahu terima kasih Yun Weitian, tetapi bagaimana dengan Yun Mengyao? Itu terkait dengan kebahagiaannya seumur hidup, dan dia telah mengungkapkan kepadanya lebih dari sekali gagasan untuk berkomitmen padanya. Bagaimana mungkin wanita secantik itu tidak membiarkan Xiao Yu tergerak? Hanya saja Xiao Yu selalu berpikir bahwa Yun Mengyao memilih untuk menjadi wanitanya karena faktor tertentu sehingga dia tidak punya pilihan. Tentu saja, sebagian dari itu tulus. Xiao Yu adalah orang yang sangat sombong. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerir beberapa hal lain yang berhubungan dengan seorang wanita, seperti Bing Wu, Zian, dan Qin Yuyi, tetapi dia adalah seorang pemuda yang penuh gairah. Meng Yao juga bergerak dengan tulus. Kali ini, Yun Weitian campur tangan dengan tangan seperti itu, seolah-olah dia dipukul keras di kepala. Rasanya tidak terlukiskan. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan suasana hati yang mendidih. Pikiran Meng Yao, kamu mengerti, kata Yaking, memegang telapak tangan Xiao Yu dengan lembut. Aroma samar datang, dan Xiao Yu merasa jauh lebih nyaman. Tangan giok yang lembut dan halus memberinya perasaan hangat, aku tahu. Hei, Yaking menghela napas dan mengulurkan tangan serta menganggukkan dahi Xiao Yu, seolah-olah sang kakak tengah berbicara kepada adik laki-lakinya, berbisik pelan, Ao Yu, aku tahu bahwa kau selalu memilihmu dari Meng Yao, yang mungkin bercampur dengan beberapa keuntungan, oleh karena itu, selalu ada sedikit pemisahan antara Meng Yao secara sengaja dan tidak sengaja, tetapi kau juga perlu tahu bahwa dia adalah calon permaisuri Kekaisaran Tianluo. Sama sepertiku, ada beberapa hal yang tidak dapat kau tentukan sendiri. Meng Yao dapat kau tahu betapa sulitnya membuat pilihan begitu kau muncul. Ini tidak hanya berarti bahwa dia melihatmu memiliki potensi besar, tetapi juga karena penampilanmu telah menggerakkannya. Matanya berkabut, pikiran seorang wanita, kau sama sekali tidak mengerti, mungkin hal kecil dapat menggerakkan mereka, atau bahkan membuat keputusan karenanya, tetapi Meng Yao berbeda. Dia adalah calon ratu. Tidak ada hal-hal kecil seperti itu yang dapat menggerakkannya. Hanya orang yang kuat sepertimu, kau persis seperti yang dia identifikasi. Petik 2. Kakak King, aku ingin memelukmu, kata Xiao Yu. Oke, Yaking mengangguk sedikit. Xiao Yu mengulurkan tangan dan memeluk Yaking ke dalam pelukannya, merasakan sensasi terbakar yang dibawa oleh asteris yang sangat indah itu. Xiao Yu merasakan denyutan di dalam hatinya, mengulurkan tangannya dan mencubit pantatnya yang montok, lalu dengan cepat mundur, tertawa, kakak King, aku hampir tidak bisa menahannya. Pencuri pemetik bunga. Ketika Yaking segera muncul, Jiaorong menunjukkan sedikit rona merah, dan sentuhan pesona orang-orang itu membuat orang-orang terlihat mempesona, menyebabkan detak jantung Xiao Yu menjadi lebih cepat. Untungnya, Chen Qilai, kepala penjaga, melaporkan. Yun Weitian telah mengundang. Di bawah suara lembut Yaking, penyelesaian hati Xiao Yu yang jernih sepenuhnya terbuka. Dia benar-benar melepaskan keterasingan di hatinya, mengguncang semangatnya, dan pergi bersama Chen Qi.
Melihat punggung Xiao Yu, Yaking bergumam pada dirinya sendiri, pencuri pemetik bunga, kakak. Tetapi tidak ada suara di belakang. Ruang belajar Istana Kekaisaran. Ini adalah tempat di mana kantor kaisar berada. Disinilah urusan nasional selalu ditangani. Ketika Xiao Yu tiba, dia melihat beberapa kenalan dan seorang asing. Orang asing itu agak mirip dengan Wu Gang, itu seharusnya rekan senegara Wu Gang, Wu Qiang. Yun Weitian duduk tinggi dan tampak dingin. Yun Weifeng duduk di samping, dan wajahnya tidak terlihat bagus. Awalnya Xiao Yu hanya tenang karena laporan Yaking, dan Yun Mengyao benar-benar muncul sebagai seorang putri, tidak lagi berpakaian seperti pria di langit, dan kecantikan sejati Lusan, kecantikan pertama daratan, telah menjadi Wu Qiang. Melihat itu, Rao adalah pikiran Wu Qiang dan masih tidak bisa tidak mengintip Yun Mengyao dari waktu ke waktu. Berlebihan, hati Xiao Yu dipenuhi dengan kemarahan. Pendekatan ini membuat Xiao Yu merasa bahwa Yun Weitian menjual putrinya dan mengkhianati putrinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal yang diinginkannya. Menjual seorang putri, tidak tahu berterima kasih. Kedua hal ini semuanya ditempati oleh satu orang, bagaimana mungkin Xiao Yu marah? Ao Yu, Yun Mengyao bangkit dan berjalan di depan Xiao Yu, mengulurkan tangan dan memegang telapak tangannya, dan sepasang mata gelap tampak seperti bintang-bintang di langit malam. Xiao Yu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kemarahannya yang tak tertahankan menghilang dalam sekejap, dan dia tidak tahu apakah itu disebabkan setelah memahami sifat Yun Weitian, atau karena perasaan yang dibawa Yun Mengyao kepadanya, mungkin keduanya. Hah, Wu Qiang segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat tindakan Yun Mengyao. Yun Weitian berkata dengan suara yang dalam, jadilah sistem, duduk. Xiao Yu tersenyum, terhubung dengan Yun Mengyao, berdiri dengan bangga, tanpa tekanan dari keduanya, tetapi terpisah dari Yun Mengyao. Pada hari itu, Luo Wangyun tidak melihat situasinya, dan tidak bisa menahan senyum. Tampaknya Xiao Yu, yang selalu memilih untuk memperlakukan keluarga kerajaan dengan warga sipil, saat ini, akhirnya memilih identitas lain, dengan dukungan dari 2 dari 7 keluarga kuno pahlawan wanita perkasa menghadapinya keluarga kerajaan Tianluo atas tindakan Xiao Yu. Yun Mengyao tidak ragu untuk memilih mendukung, berdiri diam di samping Xiao Yu, memegang telapak tangannya dengan kuat. Xiao Yu menunduk, kedua mata saling berhadapan dan mereka berdua tersenyum. Perasaan tertarik bercampur dengan tiba-tiba melonjak menjauh dari semua celah. Perasaan itu membuat senyum kedua orang itu menunjukkan rasa kasih sayang dan keharmonisan. Wu Qiang hampir menamparkan kursi dengan tamparan. Yang mulia, saya rasa ini tidak pantas, kata Wu Qiangsen. Wajah Kaisar Yun Weitian juga suram dan mengerikan, dan berkata dengan dingin, Meng Yao. Ayah Kaisar, pikiran Meng Yao sudah ditentukan. Jawaban Yun Mengyao cukup lugas, tanpa sedikit pun keraguan, yang menunjukkan pikirannya yang sebenarnya. Terjebak, Kaisar Yun Weitian bernyanyi, sekarang, kamu adalah orang kerajaan, kamu harus tahu apa yang kamu wakili. Kerajaan juga manusia, Xiao Yu berkata dengan ringan. Xiao Yu, bagaimana nada bicaramu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Wajah tua Kaisar Yun Weitian bahkan lebih jelek, sepasang mata tua memancarkan tatapan dingin, dan aura bangsawan yang telah lama berkuasa juga melonjak keluar. Xiao Yu menyerah, auranya lebih baik dan tatapannya lebih tajam. Untuk sesaat, orang lain di ruangan itu bahkan merasakan tatapan mata itu sedang bertarung, seolah-olah ada aroma kuda emas dan suara membunuh. Kau pikir kau ini apa? Xiao Yu berdiri seperti itu, tetapi setelah mengatakan ini, dia seperti dewa yang mengendalikan nasib orang lain. Tianluo Wang Yunfeng menatap matanya, dan tidak ada alasan untuk terganggu. Sebenarnya tidak banyak yang bisa membuat tuannya kesal, terutama Xiao Yu yang selalu sangat lembut padanya, dia tidak pernah menyembunyikan identitasnya, dan dia tidak memiliki kesombongan. Tetapi pada saat ini, Xiao Yu akhirnya mengeluarkan identitasnya yang mempesona. Kedua keluarga besar telah bergabung untuk meluncurkan tokoh-tokoh masa depan yang luar biasa yang mungkin mencapai puncak daratan. Kau, wajah Yun Weitian tiba-tiba berubah. Xiao Yu dingin dan tidak menekan dengan keras. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah Yun Mengyao. Jika dia tidak terlalu berlebihan, Xiao Yu tidak akan pernah ingin mempermalukannya. Warga sipil kecil, kualifikasi apa yang ada untuk berbicara seperti ini? Wu Qiang mencibir. Xiao Yu mencibir, apalagi yang kamu lakukan? Dia melangkah maju,
menatap Wu Qiang. Wu Qiang, kamu ingat, keluarga Wu adalah keluarga besar, tapi itu saja. Keluarga Wu juga warga sipil, dan tidak memiliki gelar, jangan menindas orang lain dengan kekuatan keluarga yang merasa benar sendiri. Ini bisa dilakukan orang lain, tetapi di mata Xiao Yu. Dia menunjuk Wu Qiang dengan tangannya, kamu Wu Qiang bukan apa-apa. Kekuatan tiba-tiba itu tidak hanya mengejutkan Yun Weitian, tetapi juga mengejutkan Wu Qiang. Xiao Yu yang sama juga dengan jelas menyatakan bahwa keluarga Wu sangat kuat dan tidak terkalahkan. Keluarga Wu dan keluarga Han bergabung, tetapi ada juga dua keluarga besar di belakangnya. Tidak diketahui siapa yang menang atau kalah. Aku, Wu Qiang bermaksud untuk saling berteriak. Xiao Yu melambaikan tangannya dan mencibir, Wu Dongtian berkata kepadaku, tidak apa-apa, kamu Wu Qiang tidak cukup memenuhi syarat, dan kata-katamu, menurutku, tidak masuk akal. Ini benar-benar kasar sambil menunjuk hidung Wu Qiang. Kamu juga berhak membiarkan Tian Tian maju. Itu lelucon, katakan padamu bahwa aku dikirim oleh Tian Tian. Wu Qiang terkejut ketika Xiao Yu menyebut Wu Tian Tian, dan kemudian berkata, oh, Xiao Yu, tersenyum mengejek, jika Wu Tian Tian tidak berlari cepat, dia akan dibunuh oleh Dewi di dasar danau. Sungguh konyol mengirim seseorang untuk mati. Dia melambaikan tangannya dan menatap Yun Weitian dengan dingin, dengan suara yang dalam. Saya menghormati Anda sebagai seorang tetua dan ayah Meng Yao, tetapi jangan memaksa saya. Pada akhirnya, dia memilih untuk meninggalkan Yun Weitian 3 poin mundur. Berbicara tentang itu, Xiao Yu pergi bersama Yun Meng Yao. 3 orang tertinggal di ruang belajar kekaisaran. Saudara Huang, saya agak lelah. Tian Luo Wang Yunwei berdiri dan berkata dengan ringan, saya akan pergi dan melihat orang-orang kecil di keluarga kerajaan kita. He Sisiran pergi, tetapi kata-katanya lebih berdampak. Berapa banyak orang kecil di kerajaan Yun? Mereka tentu saja adalah putra dan putri Kaisar Yun Weitian, yang baru saja lahir dan berusia di bawah 1 tahun. Mereka adalah harapan klan kerajaan Yun, tetapi juga karena Xiao Yu. Dengan kata lain, Xiao Yu didukung oleh Tian Luo Wang Yun Weifeng. Yang mulia, Wu Qiang berkata dengan suara yang dalam. Yun Weitian berkata dengan ringan, penerus Raja Tian Luo perlu bersaing. Saya sudah melupakan ini, bunuh dia dalam 3 hari. Wu Qiang mencibir, Yang mulia, saya pergi dulu, janji keluarga Wu pasti akan terpenuhi. Melihat Wu Qiang pergi, pinggang Yun Weitian yang lurus bersandar perlahan, dan senyum kaku muncul di wajahnya yang kaku. Setelah meninggalkan ruang belajar kerajaan Istana Kekaisaran, Xiao Yu segera kembali berlatih. Dia samar-samar merasa bahwa pertempuran Raja Tianluo ini kemungkinan besar merupakan cara untuk mengekspresikan sikap di antara 7 keluarga anti-klan kuno, dan juga untuk menyatakan kepada seluruh benua bahwa badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Hari ini, ketiga Dewa 3 Warna hadir. Wu Dongtian dan Zheng Batian muncul, dan mereka bertiga bertarung dalam pertempuran mematikan dengan Xiao Yu. Ini juga mengungkapkan bahwa badai yang melanda benua itu telah mencapai ambang bahaya yang mengancam. Hanya saja Xiao Yu merasa sedikit aneh, Wu Qiang yang mewakili keluarga Wu dan keluarga Han muncul, dan Xiao Yu-nya mewakili keluarga Wang dan keluarga Xing, jadi mengapa orang-orang yang mewakili keluarga Zheng dan keluarga Xiao tidak muncul? Pertanyaan itu terjawab keesokan harinya. Chen Qilai, pengawal istana, memberitahu keluarga Zheng bahwa Zheng Feiyang berpartisipasi dalam kompetisi Raja Tianluo. Ketika mendapat jawaban ini, Xiao Yu tersenyum. Dia tidak perlu repot-repot memikirkannya, dan dia bisa tahu bahwa Zheng Feiyang pasti dikirim oleh Zheng Batian, dan kekuatannya seharusnya jauh lebih buruk daripada Wu Qiang. Seni bela diri, Zheng Batian, mungkin kamu mengira Xiao Yu masih di depanmu di bawah Danau Dewi dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu hanya dapat menggunakan 2 kekalahanmu untuk melukai yang lemah yang berhasil menyerang. Mulut Xiao Yu menyunggingkan senyum. Jadi aku ingin meminjam pemilihan Raja Tian untuk membunuhku. Sayangnya, aku khawatir aku kecewa kali ini. Kompetisi Tian Luo Wang akhirnya dimulai dengan penuh harap. Ini adalah pertarungan jarak dekat yang diadopsi. Pendekatan ini tidak hanya untuk menguji keefektifan pertempuran seseorang, tetapi juga untuk menguji kebijaksanaannya. Lebih mudah mengalahkan yang kuat dalam pertarungan jarak dekat. Di Royal Military Field, Yun Weitian muncul bersama Yun Weifeng dan Yun Mengyao. Yun Mengyao, khususnya,
muncul dalam wajah aslinya sebagai Lusan. Ketika dia muncul, itu langsung menimbulkan sensasi. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Kemunculan Yun Mengyao dapat dikatakan langsung membangkitkan rasa permusuhan semua pria, atau mengekspresikan asteris di depan kecantikan pertama daratan, dan mereka lebih bersemangat untuk memiliki kesempatan mendapatkan kecantikan, bahkan orang-orang Tianyang yang selalu rendah hati. Master Zorik juga bersemangat untuk mencoba. Yang lain, seperti Zhu Cheoksun dan Luo Xingge, bahkan lebih terlihat. Bahkan wanita bersayap N tampak mempesona. Sebagai seorang wanita, Yun Mengyao harus diyakinkan oleh penampilan cantik Xing Yue, dan dia tidak bisa cemburu. Kakak Xie, ku dengar Wu Qiang dan Zheng Fei yang ada di sini. Beluba, klan raksasa, berkata. Xie Aoyu mengangguk sedikit. Kalau begitu, jika kakak Xie dapat mempercayai kita, maka berikan kami Zhu Cheoksun dan Luo Xingge. Meskipun kita tidak berani mengalahkan mereka, kita masih bisa yakin untuk keluar sambil menyakiti mereka berdua. Night Devil Taros berkata sambil tersenyum. Hah, Xie Aoyu menatap mereka dengan bodoh. Perasaan yang diberikan kedua pria itu padanya agak misterius. Dia tidak berteman dengan keduanya, dan tidak ada hubungannya dengan raksasa atau Night Devil, tetapi keduanya telah membantunya. Jika raksasa, Night Demon, dan Zhu Luo memiliki kebencian, mereka dapat dibenarkan, tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan jika ada kebencian, tidak begitu jelas untuk membantu Xie Aoyu. Anda harus tahu bahwa Zhu Cheoksun dan Luo Xingge termasuk dalam keluarga Wu. Secara alami, mereka mendukung Wu Qiang. Jika mereka bekerja sama untuk menangani Xie Aoyu, bahkan jika Xie Aoyu kalah, mereka akan dapat melukai Zhu Luo dengan serius. Ketika mereka menembak lagi, tidak mudah untuk membunuh keduanya, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka lebih suka keluar dan mengalahkan mereka. Tujuannya adalah untuk membersihkan dua rintangan Zhu Cheoksun dan Luo Xingge untuk Xie Aoyu. 2. Xie Aoyu berkata dengan bingung. Keluarga raksasa berubah tertawa. Besok siang, kedua keluarga kita akan berterima kasih kepada Xie di pesta emas, dan Xie secara alami akan tahu mengapa kita melakukannya. Keduanya tidak mengatakan, Xie Aoyu tidak mudah untuk bertanya. Haha, cantik, cantik, aku sudah lama mendengar bahwa kecantikan pertama di daratan utama ada di ibu kota Kaisar Tianluo, tetapi aku tidak tahu siapa itu. Aku tidak menyangka itu adalah dia. Zhu Cheoksun menatap Yun Meng dengan matanya yang cerah. Yao, meneteskan air liur. Luo Xingge tertawa, sayangnya, kita tidak punya saudara laki-laki. Itu belum tentu. Jika kita dan Wu Qiang bergabung untuk mengusir semua orang, maka tidak akan mustahil bagimu dan aku untuk mengalahkan Wu Qiang bersama-sama. Zhu Cheoksun tertawa licik. Xingge, saat itu, kecantikan ini apakah mereka terbagi rata? Dibagi rata, Luo Xingge tiba-tiba berkata. Zhu Cheoksun berkata dengan alis, tentu saja, bagaimana kalau bermain selama 1 hari sendirian? Ketika Luo Xingge mendengarnya, hehe tertawa, itu membosankan, dan kita harus memainkannya setiap hari. Akan lebih menarik jika saudara-saudara kita bermain bersama. Pengadilan kematian. Xie Aoyu awalnya menganggap Zhu Cheoksun dan Luo Xingge sebagai badut, tetapi dia tidak berharap untuk menghina Yun Mengyao begitu banyak, dan segera mengilhaminya untuk membunuh. Bahkan wanita bersayap Ani dan suku Tianyang Zorik juga berbalik dan mengelilingi mereka dengan Xie Aoyu, raksasa berubah, dan iblis malam Taros. Tidak tahu malu, wajah suku Ani Wing dingin dan dingin, dia juga seorang wanita, dan tentu saja dia paling terbiasa dengan barang-barang semacam ini. Adapun Zori dari suku Tianyang, dia telah ditaklukkan oleh kecantikan Yun Mengyao. Tentu saja, dia tidak ingin Dewi di hatinya dihina oleh kedua orang ini. Menindas bersama, itu tergantung pada saya Wu Qiang yang setuju untuk tidak setuju. Dalam tawa mengejek, dia melihat Wu Qiang melangkah langsung dari langit, dan momentum yang dahsyat segera muncul dari tubuhnya dan menekan ke bawah. Xie Aoyu bersenandung perlahan dan perlahan terangkat. Dia setara dengan Wu Qiang Yao. Momentum kedua orang itu muncul pada saat yang sama, seperti angin kencang, yang lain yang dipaksa mundur terus-menerus mundur, dan kekuatan mereka jelas lebih baik daripada yang lain. Wu Qiang mengerutkan kening. Tujuan sebenarnya dari perjalanannya adalah untuk membunuh Xie Aoyu dengan bantuan Raja Tianluo. Ini adalah perintah kematian yang diberikan kepadanya oleh Wu Dongtian, dan Wu Dongtian juga dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Xie Aoyu tidak sekuat dia. Selain itu,
Dengan penguasaan keterampilan bertarung tabu, tidak ada ketegangan dalam membunuh Xiaoyu. Siapa yang tahu konfrontasi ini, ada postur yang seimbang. 4 orang menyerang 2 orang bersama-sama tidaklah baik. Di tengah tawa, seorang pemuda berjalan ke udara dari timur. Dia mengenakan kemeja putih, tanpa noda, wajah tampan, dan sangat pangeran tampan. Seleranya adalah Zheng Feiyang yang dikirim oleh Zheng Batian. Sisi timur persis arah di mana Ani wanita bersayap dan suku Tianyang Zorik berada. Keduanya dapat berbalik dan menghadapi Zheng Feiyang. Raksasa berubah dan Nocturnal Talos mengeluarkan senjata, satu menggunakan pedang super raksasa sepanjang 3 meter, dan satu dengan busur dan anak panah. Setelah Tianluo Wang Yunfeng menyatakan aturan lagi, permainan dimulai, segera, dan pertempuran segera menjadi panas, karena masing-masing dari mereka telah menemukan lawan, jadi tidak perlu membuang waktu. Dan 9 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Jiao Juncang meliputi area seluas hampir 10.000 meter persegi. Area seluas itu secara alami dapat tersebar. Selama mengalahkan lawan-lawannya, pertempuran berikutnya adalah pemenangnya. 8 panah meteor hancur. Yang pertama memulai perang adalah Night Devil yang membuat Talos, dan Zhang Shou menaruh 8 anak panah tajam pada busur dewa, dan menembak Luo Xingge dan Zhu Cheoxun. Baiklah, 8 anak panah itu terbang bersamaan dan berubah menjadi 2 gerakan, yang ditembakkan ke Zhu Luo. Kedua pihak sangat dekat pada awalnya. Tiba-tiba, ketika mereka membuka busur dan anak panah mereka, kecepatan anak panah itu sangat cepat, dan mereka hampir datang tanpa kesempatan untuk merespons. Zhu Cheoxun dan Luo Xingge buru-buru mundur. Pada saat yang sama, mereka berjuang untuk melawan. Mata setan gelap, Taros terputus, mata hitamnya langsung meledak menjadi 2 sinar, diikuti oleh 8 anak panah itu, dan melesat keluar seperti 2 lampu listrik. Tidak seorang pun menyangka bahwa Talos, suku Night Demon, menembak Zhu Cheoxun dan Luo Xingge secara bersamaan. Apakah dia melawan 2 orang sendirian? Dang-dang, boom, Zhu Cheoxun dan Luo Xingge beradu lagi dan lagi, menghancurkan 8 pedang tajam, dan bertabrakan dengan pupil Noctuary, keduanya langsung terguncang oleh sosok yang terkejut itu. Pada saat yang sama terdengar suara gemuruh yang keras. Kekuatan suci berubah. Aku melihat keluarga raksasa berubah, sekitar 1,9 meter, melonjak hingga ketinggian 3 meter, membawa pedang super raksasa sepanjang 3 meter di atas pedang. Oh, kasihan Zhu Cheoxun dan Luo Xingge, mereka tidak lemah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa berubah dan Talos telah lama menegosiasikan strategi, dan mereka bekerja sama dengan sangat mulus sehingga mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas, dan mereka langsung terguncang mundur. Pergi lebih dari 10 meter jauhnya. Mereka belum stabil, dan sosok-sosok itu gemetar. Raksasa Beiruba menari pedang super raksasa lagi, dan iblis malam Talos melepaskan panahannya, dan busur besar di tangannya berkibar. Boom, boom. 2 suara keras. Keempat senjata utama saling menyerang. Zhu Cheoxun dan Luo Xingge, yang belum sempat bernapas, langsung dipaksa oleh raksasa berubah dan iblis malam Talos untuk terbang mundur hampir 100 meter jauhnya. Ding, 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 ding. 4 suara jelas datang, dan mereka melihat topeng besar di udara, dan mereka berempat terpisah dari topeng itu. Topeng itu adalah ruang lingkup pertempuran ini. Meninggalkan topeng berarti ditendang keluar. Topeng ini adalah mantra kecil yang umum, dan tidak akan ditampilkan kecuali seseorang keluar. Pertarungan baru saja dimulai dan 4 orang keluar. Selain itu, raksasa berubah dan iblis malam Taros jelas mengambil inisiatif untuk keluar, dan mereka dapat bertahan. Adapun Zhu Cheoxun dan Luo Xingge, meskipun mereka tidak lemah, mereka telah membuat kesalahan strategis, dan bahkan 30% dari kekuatan itu belum digunakan dari awal hingga akhir. Itu menyedihkan dan mematikan. Xiaoyu menatap klan raksasa berubah dan iblis malam Taros dengan sedikit heran. Apakah mereka benar-benar melakukan ini? Mengapa Anda ingin melakukan ini atau mengambil inisiatif?